Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat kita beribadah kembali memuji mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau bawa korban pujian syukur penyembahan kita kepada Dia. Terima kasih.
kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, meninggikan Kau di hadirat-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Kau pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu membawa pujian syukur kami. Hanya Engkau yang layak dipuji, layak dimuliakan, dibesarkan dan diagungkan pada pagi hari ini. Pimpin dan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Pengurapan daripada Allah Roh Kudus menjadi setiap bagian kami, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu maupun seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan untuk menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita bersuka cita di hadapan Tuhan bahwa berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Haleluya. Dengan satu hati kami umat-Mu mengudahkan Yesus hadirlah di sini. Kerjakan segala sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu dengan satu hati. Dengan satu hati kami umat-Mu mengudahkan Yesus hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan, berkat-Mu tercurah penuh dan berlimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuh hidupku. Aku bersuka cita. Haleluya.
bersama-sama lebih bersuka cita lagi di hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan satu hati kami umat-Mu memuliakan Yesus hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Terang-Mu tercurah penuh dan berlimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan berlimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri karena rohnya diberikan kepada setiap kita bersama. Haleluya. Lebih bersuka cita lagi di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Aku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja
pujian ini, bahwa kuasa itu telah diberikan bagi saya dan saudara. Gunakan untuk melawan segala iblis. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Sorak-sorai bagi Dia yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari grup Marta. Dipersilakan.
Puji Tuhan, kita mau belajar setia kepada Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati pujian grup Marta. Kita berikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Saudara percaya kalau nafiri yang terakhir itu ditiup, kita ada bersama Tuhan di angkasa? Cuma beberapa yang amin, yang lainnya masih mikir-mikir. Kita percaya bahwa ketika bunyi sangkakala yang terakhir itu dibunyikan, nama kita ada tercatat dalam buku kehidupan. Mari kita berdiri sama-sama, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap
kenyataan hidupku, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku kami percaya padamu. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau tuntun langkahku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, haleluya, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas
percaya pada, tetaplah percaya bahwa Dia tuntun langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Walau ku tak dapat atas kenyataan itu. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Kita mau menetapkan hati kita untuk percaya. Haleluya. Kami percayakan rencana-Mu dan rancangan-Mu yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Ini hati kami tetap percaya, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Ibu Iis Kristiasih, angkat dalam doa, saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah pujiannya Tuhan yang telah kami naikkan ini ya Tuhan, boleh menjadi pengakuan kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya kami bergantung kepada Engkau dan kami berharap pada Engkau ya Tuhan. Puji-pujian yang telah kami naikkan ini boleh berbau dupa harum di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau pakai lebih hari lebih heran ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sucikan ruangan ini, terlebih Engkau sucikan ruangan hati kami masing-masing ya Bapa.
agar benih firman-Mu dapat ya Tuhan termeterai dalam hati kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang membentangkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biar Engkau saja yang boleh berfirman lewat lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan pertengahan kebaktian ini hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan lewat Bapak Gembala dan Wakil Gembala di tempat ini mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudaraku, langsung saja kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Kita temukan terlebih dahulu Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Puji Tuhan, sudah ketemu semuanya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang rasa takut, ada takut secara positif dan ada takut secara negatif. Lah saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, di mana rasa takut itu diberi oleh Tuhan sama halnya dengan rasa ngantuk dan juga rasa lapar. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, akan sangat berbahaya apabila di dalam diri manusia itu sudah tidak ada rasa takut atau perasaan takut. Orang akan bisa terjun dari ketinggian yang paling tinggi saudaraku dengan tidak ada rasa takut atau perasaan takut untuk cepat sampai ke bawah saudara. Bahkan tidak hanya itu saja saudaraku, orang akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Tindakan-tindakan yang ekstrim lainnya mereka akan kerjakan saudara. Apabila di dalam diri manusia itu sudah tidak ada lagi rasa takut atau perasaan takut. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, namun yang penting di sini saudaraku, jangan sampai saudara dan saya itu dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau kita diintimidasi oleh yang namanya ketakutan saudara. Di dalam ketakutan itu saudaraku ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan saudara. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali ketakutan itu dipakai iblis saudaraku untuk menghancurkan anak-anak Tuhan saudara. Untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana ketakutan itu seperti penyakit kanker saudara. Yang lambat laun saudaraku akan membawa kepada kematian. Baik itu secara rohani ataupun secara jasmani saudara. Lah saudaraku, orang yang dikuasai atau diintimidasi oleh roh ketakutan itu saudaraku, orang itu tidak akan memiliki iman percaya, pengharapan kepada Tuhan lagi saudara. Hilang bahkan bisa mati saudara. Bahkan secara fisik pun orang yang dikuasai atau diintimidasi dengan ketakutan itu akan lambat laun mati karena ketakutan. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, rasa takut itu seringkali diberikan di dalam kehidupan kita saudara untuk kebaikan manusia tersebut saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Di mana saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita takut, saudara, mari kita mau lari kepada Tuhan. Jangan biarkan roh ketakutan itu menguasai hidup kita, saudara. Sehingga kehidupan kita tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, saudara. Hidup kita serba takut, begini takut, begitu takut, saudara. Tapi mari bebaskan diri kita, saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan. Lah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana kalau kita berbicara tentang jangan takut, ada banyak di dalam firman Tuhan, saudaraku, kalimat jangan takut, saudara, yang Tuhan ucapkan lewat firman-Nya. Lah saudaraku, ucapan jangan takut ini tuh bukan Tuhan seenaknya ngomong, saudara. Bukan saja di dalamnya omong kosong, tidak ada apa-apanya, saudara. Hanya sekedar omongan jangan takut. Tidak, saudara. Tetapi saudaraku, ada dasar dan alasan Tuhan mengucapkan kata jangan takut, saudara. Lalu apa yang menjadi dasar dan alasan Tuhan mengucapkan jangan takut pada firman yang pagi hari ini saya angkat, saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mau melihat ayat yang sudah kita baca ini lebih dalam lagi, saudara. Lah saudara, sebelumnya saya minta maaf, saudara. Karena saya di sini banyak menggunakan bahasa Ibrani, bukan saya kemenyek, saudara. Tetapi ketika saya melihat dalam bahasa Ibrani itu artinya lebih detail, saudara. Lebih dalam ketimbang dalam bahasa Indonesia, saudara. Jadi mohon maaf kalau saya ada keplecuk-keplecuknya, mohon dimaklumi karena saya masih belajar, saudara. Lah saudara yang saya kembali ke dalam firman Tuhan. Lah apa yang menjadi dasar dari ucapan Tuhan jangan takut? Dalam bahasa Ibrani, saudara, kata jangan takut itu adalah yare. Yare memiliki arti janganlah gemetar menghadapi realita lawan atau musuh. Atau arti yang lain, janganlah gemetar menghadapi realita kehidupan ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita dalami, saudara. Apa kata dari yare atau jangan takut ini, saudara? Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dasar dan ucapan Tuhan Yesus mengatakan yare atau jangan takut itu adalah yang pertama dikatakan di sini, sebab aku ini Tuhan. Yang kedua, saudaraku, sebab aku ini Allahmu. Yang ketiga dikatakan aku ini memegang tangan kananmu. Mari kita mau bahas, saudaraku. Ketiga kata yang menjadi dasar dan alasan Tuhan mengatakan yare atau jangan takut. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yang pertama, saudara, poin yang pertama, aku ini Tuhan. Kata Tuhan, saudaraku, dalam bahasa Ibrani adalah Yehova atau Yahweh. Bisa disingkat YHWH, saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kata Yehova atau Yahweh ini adalah sangat sakral, suci, kudus bagi bangsa Israel, saudara. Sehingga saudara untuk menyebutnya, saudara, mereka mengganti nama dengan Adonai, saudara. Adonai sendiri, saudaraku, memiliki arti, saudaraku yang saya kasih dalam Tuanku, pemilik tunggal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penguasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu apa arti Yehova, Yahweh atau YHWH ini, saudara? Artinya adalah ada. Dalam bahasa Inggris, saudaraku, kalau tidak salah ya, di sini ada guru bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia ya, saudara. Kalau tidak salah, eksis, saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari sini kita bisa tahu
bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ada. Dia memiliki pribadi yang selalu ada, saudara. Saudaraku, dia ada di masa lampau, dia ada di masa sekarang, dan dia ada di masa depan, saudara. Dia maha ada, saudara. Dia ada di hati kita. Dia ada di hidup kita. Dia ada sekarang di tempat ini, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu, saudara. Dia ada di mana-mana, dari ujung ke ujung dia ada. Dia tahu apa yang saudara kerjakan, saudara. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa mata Tuhan tidak pernah terlelap, saudara. Dia mengawasi semuanya. Karena dia adalah pribadi yang selalu ada. Bahkan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dia juga dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu apa yang Tuhan kerjakan di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa akan datang, saudara. Tuhan ada untuk apa di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana Tuhan ada untuk berbelas kasihan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana dalam belas kasihan Tuhan itu ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di masa lampau Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 3, dia memperlihatkan belas kasihannya, menunjukkan belas kasihannya kepada Adam dan Hawa. Yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia terkena bujuk rayu iblis, saudara. Akhirnya dia jatuh, saudara, ke dalam dosa. Dia kelihatan ketelanjangannya, saudara. Seharusnya manusia yang sudah jatuh cari Tuhan. Jujur dan minta ampun sama Tuhan. Tetapi dalam Kejadian 3 tidak dicatat akan hal itu. Malah Tuhan yang panggil manusia yang bersembunyi di antara pohon-pohon yang sudah kelihatan telanjang, saudara. Dia menyemat pohon ara menutupi ketelanjangannya dan bersembunyi di antara pohon-pohon di Taman Eden. Tuhan panggil, hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau? Ini bukti bahwa Tuhan ada untuk berbelas kasihan di masa lampau, saudara. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, memang Adam dan Hawa dihalau dari Taman Eden, namun Tuhan tidak biarkan dia kemana-mana, dia tempatkan di satu tempat dekat Taman Eden, saudara. Saudara, dia menunjukkan belas kasihan. Sekalipun manusia yang pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Bisa saja saudaraku dijitet sampai Tuhan, saudara. Tuhan berkuasa. Tuhan bisa saja, saudara, melakukan apa saja. Dan menjadikan ciptaan baru, saudara. Bisa, tetapi Tuhan tidak lakukan. Tuhan tunjukkan belas kasihannya kepada Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Lalu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan ada pada masa sekarang apa? Apa yang dimaksud Tuhan ada pada masa sekarang, saudara? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, manusia kita, saudara, adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita mewarisi dosa dari nenek moyang dan dosa pribadi hidup kita, saudara. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana di situ Tuhan tinggalkan sorga yang mulia, kemuliaan, kehormatan Tuhan tinggalkan. Dia turun menjadi manusia, Yesus serendah-rendahnya, saudaraku. Untuk apa, saudara? Untuk mati di kayu salib, saudara. Dia menderita di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk apa? Untuk menanggung dosa saya dan saudara, agar kita tidak masuk neraka kekal, tetapi sorga yang
dunia, saudara. Bila tidak ada ketebusan darah Yesus, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan hidup kekal. Tuhan ada untuk berbelas kasihan, yang di dalamnya ada kemurahan, ada kasih karunia Tuhan. Saudara, ada belas kasihan Tuhan. Lah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga kita saat ini saudaraku bukan terima kematian kekal, tetapi kehidupan yang kekal. Tidak sampai di situ saudara. Ketika Tuhan bangkit saudaraku naik ke surga, dia tidak tinggalkan murid-muridnya dan kita sendirian. Namun dia mengutus rohnya. Roh Kudus saudara. Roh Allah sendiri saudaraku diutus untuk menemani para murid-murid dan kita untuk memberi pertolongan saudara. Untuk membimbing, menuntun saudara kehidupan kita. Dan tugas Roh Kudus atau karya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini, namun akan terus berlanjut saudara. Membawa gereja di akhir zaman masuk dalam kesempurnaan di masa depan saudara. Gereja Tuhan bukan bangunan gereja ini, tetapi diri saya dan saudara ini gereja Tuhan di akhir zaman. Dan akan karena karya Roh Kudus kita akan dibawa masuk dalam kesempurnaan di masa depan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan ada di masa lampau, di masa sekarang dan di masa depan saudara. Untuk membawa gereja Tuhan masuk dalam kesempurnaan. Puji Tuhan saudaraku, lalu Tuhan ada untuk apa? Tuhan ada untuk menolong. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana saudaraku Tuhan ada di masa lampau sekarang dan sampai selama-lamanya, di mana kuasanya, mujizatnya, pertolongannya tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bila dulu dia menyatakan mujizat, sekarang mujizat pun juga masih ada dan sampai selama-lamanya mujizat Tuhan. Tuhan ada untuk menolong kehidupan umatnya. Mazmur 46 ayat 2 katakan saudara, Allah itu bagiku adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini ungkap hati Daud saudara. Di mana kita tahu sosok Daud, di mana Daud banyak menghadapi tantangan saudara. Baik dalam rumah tangga, menghadapi anak-anaknya saudaraku. Bukan hanya saja dalam rumah tangga, dalam kepemimpinannya saudara. Baik juga saudaraku menghadapi lawan-lawan yang siap menyerang Daud. Namun satu hal saudara, Daud tidak menggunakan kekuatannya. Daud tidak menggunakan kepandaiannya dalam hal berperang dan lain sebagainya saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan saudara. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, Allah itu bagiku adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena Daud sudah pernah mengalaminya saudara. Ketika Daud dalam kesesakan, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan saudara, apabila engkau datang berseru kepadaku, maka aku mendengar dan melepaskan engkau dari kesesakan. Daud tidak lari ke sana kemari, tetapi Daud datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan saudara. Daud tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah saudara. Dan Daud mengalaminya. Oleh sebab itu dalam segala hal saudara datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan saudara. Seperti Daud saudara. Jangan andalkan kekuatan, kepintaran, nanti kecewa. Atau andalkan manusia saudara. Nanti saudara mengalami kekecewaan. Tapi datang kepada Tuhan saudara. Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan hidup kita saudara. Lalu selanjutnya saudaraku, Tuhan ada untuk mengikat perjanjian.
dan menyelesaikan semuanya. Kata janji saudara, dalam bahasa Inggris saudaraku ada 2 kalimat. Covenant saudaraku dan promise. Saudara, covenant saudaraku adalah janji yang tidak bisa dibatalkan. Sedangkan promise saudara adalah janji yang bisa dibatalkan saudara. Lah janji Tuhan adalah janji covenant saudara yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia siapapun saudara. Apabila dia berjanji saudara, dia akan menepatinya. Janji Tuhan itu bagaikan emas yang murni yang masuk dalam dapur peleburan saudara. Dan janji Tuhan itu iya dan amin. Dia baru lepas dari janjinya saudara. Apabila dia sudah menggenapi atau menyelesaikan semuanya. Itu Allah kita saudara. Allah kita tidak sama dengan janji manusia. Seringkali manusia janji saudara, lupa. Seringkali manusia janji diingkari. Tetapi Tuhan tidak saudara. Tuhan yang kita sembah, dia adalah Allah yang menepati setiap janji yang diucapkannya. Dalam firman Tuhan ada banyak janji saudara. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka saudara akan terima janji daripada firman Tuhan. Janji Tuhan, saudaraku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah kita ragu akan janji Tuhan, saudara. Janjinya ya dan amin, saudara. Dia baru lepas dari janjinya tersebut apabila dia sudah menggenapi janji itu, saudara. Pujiakan nama Tuhan, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari kita mau melanjutkan lagi saudaraku. Dasar dan alasan saudaraku Tuhan mengatakan yare atau jangan takut. Poin yang kedua saudaraku, yaitu aku ini Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kata Allah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebentar saudara, catatan saya buka saudara. Kata Allah saudaraku dalam bahasa Ibrani adalah Elohim saudara. Lah saudara, arti dari Elohim itu adalah yang unggul, yang utama, yang nomor 1 saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang utama. Allah kita adalah Allah yang tidak tertandingi oleh Allah-Allah di dunia ini saudara. Tidak ada duanya saudaraku. Tidak ada tandingannya Allah kita saudara. Allah kita adalah Allah yang terunggul saudaraku. Dan yang biasa menang. Apabila saudara mengandalkan Allah, maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Apabila yang menjamin itu Allah saudara, yang menjamin hidup saudara Allah, maka saudara akan mengalami kemenangan. Jangan takut saudara, kita punya Allah yang unggul, amin saudara. Yang unggul, yang utama, yang tidak ada tandingannya, tidak ada duanya saudara. Betul itu memang. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati saudara. Dia Allah Elohim saudara. Dan dia biasa menang. Dia tidak terkalahkan saudara. Pujiakan nama Tuhan saudara. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga saudaraku di sini, aku memegang tangan kanan. Ini dasar dan alasan Tuhan mengatakan yare atau jangan takut. Kata memegang saudara dalam bahasa Ibrani itu adalah hasaki saudara.
H-A-Z-A-K. Lah saudara, arti dari Hasaki ini saudaraku bukan memegang biasa. Apabila seseorang dipegang saudara, dan pegangannya ini pegangan biasa. Ketika ada guncangan saudara, ketika ada yang menyeret kanan kiri yang berlawanan, pasti akan apa? Lepas. Pegangannya enggak kuat saudara. Tetapi arti dari Hasaki di sini saudara, bukan memegang biasa saudara, tetapi memegang dan mengikat. Jadi tangan kanan kita saudara, dipegang dan diikat dengan tangan Tuhan yang kuat. Sekalipun ada guncangan hidup saudara, sekalipun ada yang menarik saudara dari kanan, dari kiri, muka, belakang, orang yang dipegang oleh Tuhan saudara tidak akan terlepas saudara ikatan tersebut. Karena Tuhan memegang dengan Hasaki saudara. Dia pegang, dia ikat saudara. Tidak akan terlepas. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kata Hasaki saudara, ada keberanian, ada keperkasaan, ada keteguhan hati. Oleh sebab itu jangan takut saudara. Yang memegang kita adalah Allah yang berkuasa. Dia pegang hidup kita, dia ikat hidup kita saudara. Dia tidak biarkan kita berjalan sendiri menghadapi semuanya. Dia Allah yang akan menyelesaikan semuanya saudara. Oleh sebab itu jangan pernah takut saudara. Mari kita mau melihat satu contoh saudara. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 11 dan ayat 24. Ya saya jangan saudara tinggalkan, nanti kita kembali ke sini. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-24. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 dan 24. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Saudaraku, kisah tentang Daud dan Goliat ini sudah enggak asing lagi saudara. Saudara sudah tahu cerita ini saudara. Endingnya pun saudara sudah ngerti. Tetapi mari kita mau melihat saudara dari kisah ini. Indah sekali saudara. Nah saudara yang saya kasih, saya ulang kembali cerita ini saudara. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sudah paham. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, suatu ketika bangsa Israel berhadapan dengan orang Filistin. Bangsa Israel saudaraku dipimpin oleh Saul. Saul kalau saudara membaca pasal sebelumnya, Saul sudah kehilangan roh Allah. Karena tidak taat kepada Tuhan. Lalu saudaraku Samuel, Nabi Samuel pada waktu itu mengurapi Daud. Saudara, anak Isai memiliki anak 8, Daud yang bungsu. Lah saudara, pada waktu itu orang Filistin berhadapan dengan, orang Israel berhadapan dengan orang Filistin. Jagoan orang Filistin Goliat. Keturunan raksasa saudara. Jari dan jari kaki tangan itu ada 24 semuanya. 12 saudara. Tingginya saudara melampaui tinggi orang-orang pada waktu itu saudara. Tinggi sekali. Lah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di mana Goliat adalah seorang yang pandai berperang, terlatih dalam soal perang dari mulai kecil, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu itu seringkali Goliat, saudaraku, perang sama orang-orang atau bangsa-bangsa lain, Filistin mesti menang.
Karena jagoannya Goliat. Bangsa lain takut semuanya sama Goliat. Pada waktu itu orang Israel berhadapan dengan Filistin yang jagoannya saudaraku Goliat. Lah saudaraku, dikatakan di sini Saul dan orang Israel. Saudara tahu orang Israel yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini bukan orang awam, saudara. Bukan orang awam yang gak ngerti, saudaraku, masalah perang. Dia adalah pahlawan-pahlawan perang, saudara. Tetapi mengapa firman Tuhan katakan sangat takut? 40 hari lamanya, saudaraku, Goliat mengintimidasi saudaraku. Dengan omongan-omongan yang melemahkan, saudaraku, orang-orang Israel. Di mana Goliat mencemooh barisan orang-orang Israel sehingga orang-orang Israel menjadi sangat takut saudaraku, dengan omongan dari seorang Goliat, saudara. Lupa sama Tuhan Allahnya yang hidup. Lupa sama Tuhan Allah yang berkuasa, yang memegang tangan kanan dan memberikan kemenangan. Lupa orang Israel karena dikuasai oleh roh ketakutan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, lalu datang Daud. Daud tidak memiliki latar belakang seorang prajurit. Dia pada waktu itu masih muda. Dikatakan firman Tuhan kemerah-merah. Dia anak bungsu, saudara. Disuruh oleh bapaknya menengok kakak-kakaknya yang jadi prajurit, saudara, yang lagi ada di medan pertempuran. Dan membawa bekal makanan untuk kakak-kakaknya. Daud seorang penggembala domba, tukang angon wedhus, saudara. Milike bapake, saudara. Lah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk kepandaian dalam berperang tidak ada. Dia suka, saudaraku, memang melawan harimau beruang. Ketika ada beruang harimau yang mau memakan, saudaraku, domba-dombanya, dia selalu berperang, saudara. Cuma itu aja. Gak ada keahlian lain, saudara. Lah saudaraku, ketika Daud sampai di medan pertempuran, dia melihat pada rakyat semuanya, saudaraku, bahkan Saul dalam ketakutan lari sana lari sini. Ini loh saudara, kalau orang diintimidasi atau dikuasai oleh roh ketakutan, tidak ada tenang-tenangnya, saudara. Gak ada damai sejahtera, lari sana lari sini ketakutan, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Saul berbeda dengan Daud, saudara. Ketika Daud tahu akan hal itu, saudara, dia katakan ayat yang ke-26, saudara. 1 Samuel 17 ayat 26, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ini perkataan dari Daud, saudara. Daud tidak pernah takut, saudaraku, dengan Goliat. Sekalipun Goliat itu adalah lawan yang tangguh. Dia tidak pernah takut, saudara. Saudaraku, lalu dia meminta izin kepada Saul untuk menghadapi Goliat. Diguyu-guyu, saudara. Diejek, saudara. Daud, kok masih muda? Sedangkan yang tua, yang berpengalaman gak berani lawan Goliat, kok kamu? Menurut saudara, siapa yang kalah menurut pikiran saudara? Daud. Udah gak pakai lama, saudara, pasti Daud yang kalah. Dia datang bukan membawa perisai, pedang. Dia hanya membawa pengaling-alingan. Dia membawa ketepel lah bahasa sekarang. Dengan 5 batu yang diambil dari kali, saudara. Dimasukkan ke dalam kantong penggembalaannya, saudara. Dia menghadapi Goliat yang dari atas sampai ke bawah terlindung perisai, terlindung baju besi yang baik, saudara. Untuk mengalahkan Goliat tentunya sangatlah tidak mudah.
bagi seorang Daud. Sehingga Goliat katakan apa? Anjingkah aku sehingga kau datang dengan membawa ketepel. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Daud memang kecil. Daud memang tidak berarti, saudara. Ketepel itu adalah alat yang biasa. Kecil. Apa itu batu? Aduh, gak ada apa-apa. Tetapi di balik itu, dia membawa nama Tuhan. Ketepel yang biasa, saudaraku, Daud yang biasa, yang sederhana, dipakai oleh Tuhan mengalahkan Goliat, saudara. Bagaimana mungkin, saudaraku, dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup baju besi, saudara. Bagaimana itu batu bisa nancap di dahi Goliat kalau bukan Tuhan yang ada di dalamnya, saudara. Mustahil. Ketika ketepel itu diayunkan, saudara, pengaling-alingan itu diputar dalam nama Yesus. Nancap langsung, saudara, di dahi Goliat. Seketika itu juga robohlah Goliat yang ditakuti itu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Goliat apa yang hari ini menguasai saudara? Goliat apa, saudara, yang membuat saudara hari ini takut? Sakit penyakitkah, saudara? Persoalankah dalam rumah tangga, saudara? Dalam pekerjaan, dalam usaha, saudara? Atau dalam ekonomi, saudara? Atau dalam apapun juga saudara bisa beberkan. Atau saudara berpikir bagaimana masa depanku di akhir zaman ini. Masa depan anakku bagaimana? Adakah hari esok? Adakah masa depan yang indah bagiku dan bagi anak-anakku? Saudara berpikir seperti itu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bawa nama Tuhan. Bawa nama Tuhan dalam peperangan melawan Goliat dalam hidup saudara. Jangan mau saudara diintimidasi oleh Goliat. Kita punya Tuhan Allah yang memegang tangan kita dengan kuat, saudara. Jangan pernah kalah oleh semuanya itu, saudara. Kita adalah Allah, kita adalah milik Allah, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah kepada Goliat. Goliat, aduh takut. Goliat itu keturunan raksasa loh. Ingat, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Hingga dia memegang tangan kita dan mengikat tangan kita. Dan dia katakan, jangan takut. Aku yang menolong kau apabila dia berjanji. Dia akan menepati, saudara. Jangan pernah takut atau ragu, saudaraku. Dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan, saudara. Datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Lawan Goliat dengan dalam nama Yesus. Ada di pihakku, aku pasti menang. Jangan mau diintimidasi oleh roh-roh ketakutan dari Goliat yang melemahkan iman saudara dan saya. Bangkit, bangun, jangan takut, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Mari kita mau melihat satu ayat terakhir, saudara. Di dalam Yesaya tetap, saudara, ayat 4, pasal 41, ayat yang ke-10, ayat terakhir. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Saudara yang
saya kasih dalam Tuhan, kita tidak sendiri. Dia katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, ada aku ini Allahmu. Aku memegangmu dengan tangan kanan dan membawa kemenangan. Pujiakan nama Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan iman saudara dalam perjalanan hidup ini saudara. Saudaraku yang saya kasih bukan menakut-nakuti saudara. Ke depan saudara akan semakin sulit. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi ingat, Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan memberikan kemenangan bagi hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, singer untuk maju ke depan. Sidang jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, ku tidak takut sebab Engkau bersertaku. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Dia takut, haleluya, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. saudara takut oleh apapun juga. Sebab Kau besertaku, Dia Allah menyertai kita. Tidak
saya kasihi di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi Goliat di dalam hidup saudara. Saudara tidak tahu apa yang menjadi Goliat dalam hidup saya. Dalam pelayanan saya, saudara tidak tahu. Namun satu hal saudara saya mau katakan hari ini. Tuhan beserta dengan kita. Dia memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Dia tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Mari saudara. Dia siap tolong saudara hari ini. Apapun yang menjadi Goliat dalam hidup saudara. Dia mau lepaskan itu semuanya. Haleluya. Datang sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dia siap untuk tolong saudara. Dia siap saudaraku melepaskan saudara dari Goliat-Goliat yang menakutkan. Haleluya. Berseru hari ini. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Berseru. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbal. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Jangan ragu saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Oh ya Rabb. Ya Rabb. Bela kami Tuhan. Bela kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersempatkan percaya bersama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersempatkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Goliat-Goliat apapun kami percaya Tuhan yang memegang kami. Tuhan yang memberi kemenangan bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kami tidak takut dalam menghadapi apapun sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Beri mereka kemampuan dalam menghadapi banyak hal yang terjadi dalam hidupnya Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, berkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan.
Berkati keluarga hamba-Mu semuanya Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun biar kuasa Roh Kudus tetap berbicara dalam hidup kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan. Persembahan jemaat-Mu yang kami kerjakan bersama pada pagi hari ini, baik yang pertama, kedua, 1/10 yang kami kerjakan atas dasar ketaatan firman Allah. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Rosi Novita yang sudah berbagi berkat firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga yang ada. Bagi jemaat yang rindu memberkati hamba Tuhan ini, bisa langsung menyampaikan kepada beliau. Pengumuman gereja, ibadah sepekan berjalan. Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore, hari Rabu doa umum jam 6 sore, hari Kamis ibadah pertengahan minggu jam setengah 6 sore, dan Jumat pertama ibadah kaum wanita jam 6 sore, Sabtu pemuda remaja jam 5.45 sore, dan minggu pagi anak-anak sekolah minggu, minggu siang ibadah raya umum disertai perjamuan kudus. Pelayan-pelayan Tuhan perjamuan kudus sudah tertera di warta. Tuhan memberkati. Untuk
pemuda, untuk remaja yang mengikuti youth camp GPDI Jawa Timur hari Selasa tanggal 1 sampai 4 Juli di Sekolah Alkitab Batu, kita akan berangkat bersama-sama jam 9 pagi dari gereja ini ya. Tepat waktu jam 9 kita akan berangkat ke Sekolah Alkitab Batu, jemaat Tuhan dukung dalam doa. Maupun kegiatan youth camp gereja lokal kita tanggal 7 Juli, supaya Tuhan juga memberkati senantiasa. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita maupun yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Dan terakhir latihan pujian grup pria. Mari kita berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Doa berkat oleh Bapak Gembala. Angkat satu pujian El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Angkat pujian ini dari awal. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Kami penuh ucapan syukur Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas benaran firman-Mu lewat hamba Tuhan yang menyampaikan. Kami semua jemaat Budi GPDI Tunggul Permanu yang sudah mendengarkan. Rasa takut, rasa khawatir, bimbang itu pasti ada dalam kehidupan kami sebagai manusia. Tetapi tangan Tuhan tidak singkat untuk menolong kami, memegang tangan kami, supaya kami tidak sampai jatuh tergeletak ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memegang hidup kami, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, semua yang ada di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Semua yang sudah hadir, sudah dilawat oleh Tuhan, sudah diberkati lewat firman Allah pada pagi atau siang ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau dan Engkau sudah memberkati kehadiran kami bersama-sama. Hamba-Mu sudah melayani kami dan bisa boleh berhenti dan berbicara. Roh Kudus yang terus bekerja, firman-Mu terus berkarya dalam hidup kami, jemaat-Mu semua, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan sebentar berlatih dalam pujian grup pria, dan sebentar kami pun juga mengakhiri dalam ibadah ini. Kami pulang bersama-sama disertai oleh Tuhan,
diberkati dalam pekerjaannya, diberkati dalam keluarga, rumah tangganya, iman rohaninya, kesetiaannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dari tempat ini, dalam kehidupan Ibu Paini yang baru jatuh dari sepeda. Tuhan, Engkau tolong ya Bapa, Allah senantiasa yang memberi kekuatan dalam organ tubuh Ibu Paini, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi pemulihan. Terima kasih pada siang hari ini, Engkau memberkati apa yang dikelola jemaat-Mu, yang diusahakan pun juga Engkau Tuhan memberkati. Kami berdoa buat rencana youth camp, baik haleluya Tuhan gereja lokal juga tanggal 7 maupun Tuhan youth camp pada hari dan Selasa berkat yang ikut diberkati oleh Tuhan. Keperluan kebutuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Seluruh yaitu jemaat-Mu yang menanggung akan anak-anak, kegiatan ini diberkati oleh Tuhan awal, pertengahan sampai akhir. Dalam ibadah siang hari ini ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur, berkat-Mu Engkau limpahkan kepada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat, sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan sukacita, kemenangan, damai sejahtera, dilimpahkan dalam kehidupan kami bersama sebagai orang-orang percaya. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turunkan dalam kehidupan kami, seluruh jemaat yang sudah hadir siang hari ini. Kami mengakhiri dalam ibadah ini dan kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir bersama siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan kalian kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pada kita bersama.